Kembali lagi di video guys di MoQuest News bersama dengan saya Yusan. Yang pertama hadir dari salah satu brand lokal sepeda, yaitu Element Bikes. Hadir dengan line up terbaru mereka, yaitu Element Urban Series. Hadir dengan 3 varian terbarunya yang mana memiliki ciri khas sepeda klasik dan estetik. Mari kita mulai dari yang pertama. Ada Element Tori. Bahkan sekilas di awal saya mengira ini sebutnya Element Auri karena ini logonya seperti huruf A. Yap, mari kita sip. Ini menggunakan opsi ban 700C yang sama digunakan oleh road bike dan beberapa gravel bike, yang mana dengan opsi ban besar ini memungkinkan untuk tambah kencang ketika melaju di jalanan kota. Menggunakan frame steel yang mana sambungannya dibuat cukup rapi karena jika kita lihat di sini ada kayak semacam slope sehingga memungkinkan sambungannya tidak terlihat dan lebih rapi dari yang banyak kita temui untuk sepeda steel kebanyakan. Hadir dengan 4 warna. Ada black, blue, orange, dan green, dan semuanya hadir dengan finishing glossy. Untuk menambah kesan klasiknya, Element sendiri untuk emblemnya menggunakan model emblem silver dan plat seperti ini. Ya, ini memang menambah kesan klasiknya, apalagi ditambah dengan opsi group set dengan warna silver dan chrome. Bahkan hingga part lainnya juga berwarna silver dan chrome seperti rims, kemudian crankset, seat post, handlebar, dan stem yang masih menggunakan sistem quill. Klasik sekali. Bahkan hingga kalipernya yang menggunakan rim brake. Untuk ekstra sendiri, Element Tori menyediakan standar alias rear stand with lock. Yang kedua ada Element Ottawa, mengusung desain klasik triangle, tapi di sini bisa kita lihat dia sudah dilengkapi dengan beberapa rak pannier dan warna silver yang cukup klasik sekali. Dan komposisi warna part serta group setnya dibikin mirip dengan Element Tori sebelumnya yang serba kombinasi silver dan chrome. Dipadukan dengan kulit sintetis untuk bagian handlebar, grip, dan saddle-nya. Ya, setelah kami cek ternyata ini menggunakan frame alloy yang mana seharusnya ini lebih ringan dan lebih tahan karat daripada yang steel. Masih sama menggunakan opsi rim brake seperti di Tori, tapi bedanya jika di Tori menggunakan kaliper yang langsung terpasang di frame seperti kaliper yang modern untuk rim brake, seperti yang Ottawa ini menggunakan opsi yang lebih klasik lagi. Saya kurang tahu namanya, ini bukan cantilever sepertinya, yang digunakan cyclocross sebelum ada disc brake. Opsi warnanya ada 3, pertama dari sebut saja white, kemudian ada grey yang light dan grey yang gelap, finishing dengan full glossy. Tentunya dengan finishing khas Element Urban, yaitu plat di bagian depannya, bagian headtube. Opsi ban 26 inch dari Daily Tire memberikan perasaan lebih ringan dan lebih mudah dikendari ketika di kota, apalagi ini menggunakan setup one by di bagian chainringnya. Ekstra yang bisa didapatkan selain yang bisa terlihat di sini ada sepasang fender, sepasang bike carrier, racknya. Ada ekstra standar rear kickstand dengan lock. Yang terakhir di Urban Series dari Element ini ada Carmelia dengan desain city bike yang sering kita lihat di jalanan, tapi ini dibikin lebih estetik lagi. Pertama dengan lihat desain di bagian ini, bisa sebut bisa sebut top tube atau down tube ya. Ya, sebut saja yang kecil itu top tube dan yang besar adalah down tube. Mengingatkan saya jika coba searching sepeda di Belanda, nah mungkin akan menemukan style yang mirip-mirip seperti ini. Vintage, klasik, dan estetik. Estetik karena jika lihat di bagian keranjangnya, selain menggunakan finishing warna silver dan chrome, dia menggunakan tatakan bagian alasnya dari kayu. Nah mungkin biar lebih secure lagi bisa memberi kayak semacam jaring-jaring ini agar isinya tidak tumpah-tumpah ketika bertemu dengan bumpy di road. Ini adalah satu-satunya dari varian Urban Series yang menggunakan disc brake, meskipun disc brake-nya masih mechanical dan menggunakan tipe postmon. Tentu ini agar harganya bisa dikompres lagi lebih murah untuk dijual. Hadir dengan 2 varian warna, pertama dari blue dan terakhir ini sepertinya opsi purple yang agak dark, dan semua menggunakan finishing glossy dengan ban 26 inch, mirip dengan yang varian Element Ottawa. Beralih ke bagian kamera, di sini ada DJI merilis versi terbaru mereka, DJI Osmo Pocket 3, yang mana ini sudah sekitar hampir 3 tahun sejak rilis terakhir untuk varian DJI Pocket
yaitu yang terakhir itu ada DJI Pocket 2 yang biasa kami gunakan untuk recording cycling POV. Varian dari DJI Osmo atau DJI Pocket sendiri yang terkenal karena dia memiliki sistem gimbal yang include, yang membuat tampilan lebih stable, dan ketika di mode dark sangat jauh sekali dari noise dibandingkan dengan yang menggunakan opsi stabilizer menggunakan elektronik. Hadir dengan sensor kamera yang lebih besar yang sekarang menggunakan 1 inch CMOS dibanding dengan seri sebelumnya yang hanya menggunakan 1/1/7 inch untuk CMOS-nya. So, dengan ukuran sensor yang lebih besar ini, maka cahaya yang bisa ditangkap akan lebih banyak yang menghasilkan gambar yang lebih bagus. Untuk layarnya tentu juga lebih besar, sekarang menggunakan opsi 2 inch dengan menggunakan OLED dan resolusinya 556x314 pixel dibanding dengan yang lama itu dibanding dengan yang lama untuk DJI Pocket 2 menggunakan 1 inch dan masih LCD 240x220 pixel. Yang mana layar ini juga digunakan untuk mode switch dari portrait dan landscape dengan cukup cepat. Cukup diputar layarnya maka akan ganti mode. Ini cocok untuk yang banyak digunakan di sosial media kali ini, yaitu dengan video mode portrait. Dari size bisa dibilang cukup jauh lebih besar daripada yang seri Pocket 2. Bisa dibilang sekitar lensa lebih besar karena menggunakan sensor yang lebih besar pula, layar lebih besar. Ketika rilis kemarin, DJI menghasilkan harga sebagai berikut, 7,99 juta rupiah. Bergeser ke Bianchi, salah satu brand yang paling tua dari Italy, rilis produk baru gravel mereka yakni Bianchi Impulso RC. Merupakan varian gravel dengan frame aero yang memang ditujukan untuk para tim-tim yang menggunakan brand sepeda dari Bianchi untuk berkompetisi di ajang The World UCI Gravel dengan shape yang penuh dengan aero di sini, mulai dari dontupnya yang di-cut agar jarak antara ban dontup bagian bawah seminimalis mungkin, hingga di bagian situp di bagian belakangnya juga di-cut agar jarak dengan ban di belakang bisa dibikin seminimalis mungkin juga. Aero seat post, bahkan sampai rimnya juga aero dengan rim yang cukup tebal. Kami cek di webnya, untuk Bianchi Impulso RC ini baru ada untuk satu varian yang menggunakan opsi group set dari SRAM Force AXS Disc 2x12 speed. Bianchi Impulso RC ini cocok untuk yang memiliki riding style sebagai berikut. Ini cocok untuk kombinasi jalanan road dan mix. Mix di sini artinya adalah memastikan jalannya itu maksimal untuk dropnya adalah 15 cm. Drop sendiri artinya adalah misal ini jalan dan ketemu ada lubang, pastikan ketinggiannya atau kedalamannya maksimal 15 cm. Tentu bisa diatasi dengan menambah semacam ban yang lebih besar untuk widthnya, karena lebih banyak udara maka akan lebih empuk dan lebih banyak meredam getaran. Atau mungkin menggunakan opsi fork seat post yang ada untuk shock absorbernya. Untuk harga, yang varian Impulso RC SRAM Force XSS Disc 2x12 speed tadi adalah 6.849 euro alias 114.982.580. Bergeser ke bagian mekanik, di sini kami ada salah satu rekomendasi bengkel sepeda yang bisa dibilang yang banyak menciptakan sepeda yang standar menggunakan routing di luar atau semi internal road menjadi full internal road sehingga menjadi lebih clean look. Dan ini adalah Dimspike. Kita mulai saja dari Polygon Stratos S5 Disc yang mana sudah dikonvert jadi full internal dan tampilannya sebagai berikut. Hal ini dikombinasikan dengan handlebar dan stem yang integrated sehingga tampak lebih clean look. Sebenarnya bisa juga menggunakan opsi yang bawaan stem handlebar yang terpisah, tapi nanti akan sedikit terlihat kabelnya di bagian bawah stem atau handlebar tengah terutama. Bergeser ke trek mode SL5, ini versi lamanya, yang mana bisa kita lihat di bagian headtube atasnya kan terkecil. Nah, ini bisa dibilang masih support untuk di-convert ke full internal road. Kemudian ada produk dari Pacific Bike, dan masih banyak lagi bisa kalian cek karya-karya mereka yang converting ke full internal road di dimspike.id. Dan masih banyak karya-karya mereka lainnya, bisa cek di Instagram
Instagramnya di @dimsbike.id. Yang berikut ada simulasi ketika menggunakan stem dan handlebar yang masih bawaan, dipadukan dengan spacer dan head-up cover yang sudah bisa untuk internal route, sehingga tampilannya kurang lebih seperti berikut. Jika ingin lebih clean look lagi, bisa menggunakan opsi integrated handlebar yang jadi satu, atau bisa yang terpisah tapi sudah support untuk internal route. Sampelnya seperti FSA ACR. Oke, sebenarnya memungkinkan untuk internal route adalah diameter dari bearing bagian headsetnya, yang mana yang dipakai saat ini kebanyakan untuk internal routing kurang lebih segini. Ini adalah ukuran diameter 52 mm, dan ini adalah size dari steer tube kebanyakan di bagian fork, yang mana jika kita masukkan banyak space tersisa yang bisa dilalui kabel untuk tercipta internal route. Dan kebanyakan sepeda yang belum support untuk internal route menggunakan bearing dengan diameter sekitar kurang lebih 41,8 atau 42. Jika salah silakan dikoreksi. Nah, bagaimana hal tersebut bisa di-convert ke clean look, padahal kan sangat mepet sekali dengan steer tube, yang mana tidak mungkin kan kabel untuk masuk lagi. Dari Dimsbike sendiri kami lihat ini ada dua macam customer. Yang pertama sudah support untuk 52 mm headset, dan yang satunya adalah untuk yang masih menggunakan produk lama dengan bearing lebih kecil. Sampelnya ini adalah yang sudah support untuk 52 mm, produk dari Pacific Premium 5,5. Ya, terlihat lebih clean untuk bagian headset covernya. Dan kita cek yang masih menggunakan bearing lebih kecil di Stratos S5 tadi. Jika kita lihat di sini ada kayak stop. Nah, di bagian headset covernya ada bagian yang keluar. Nah, itu adalah kayak semacam converter untuk memasukkan bearing 52 mm ini agar support masuk ke frame sehingga tercipta internal route. Nah, jika kamu tertarik untuk convert sepeda lama ke clean look, silahkan kontak Instagramnya di @dimsbike.id.